Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk sama-sama melaksanakan puasa Ramadan dan mencapai hari yang ke-21. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk bagaimana mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta guru-guru kita yang mulia yang telah menjadi asbab bagi tersebarnya ilmu dan amal kepada seluruh manusia di seluruh alam. Para santri yang dirahmati Allah serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mempelajari kitab At-Tibiyan ini, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yaitu Muhammad bin Syaraf Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi rahimahullah, ada disebutkan mengenai adab orang yang mengajar Al-Quran dan mempelajarinya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita sebelum kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari apa saja yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apa yang menjadi adab bagi pengajar Al-Quran dan pelajarnya. Dan ini disebutkan dalam bab yang keempat daripada kitab ini. Pengarang mengatakan bahwa bab ini terbagi kepada dua bahagian, dan apa yang setelahnya itu menjadi maksud dari kitab ini dibuat. Kemudian yang pertama sekali beliau katakan adalah awal umayyah bagi mukri wal qari ay yaqsida bidzalika wajh Allah wa Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin. Yang sepatutnya ada pada pengajar dan yang belajar Al-Quran itu, hendaknya mereka memaksudkan dari apa yang mereka pelajari adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun perintah dan agama dari Allah Subhanahu wa taala bila dilaksanakan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ianya akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Terutama kebaikan yang paling tinggi adalah diterimanya amal yang kita buat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, dan tiadalah diperintahkan mereka itu illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-ddin, mengikhlaskan agama bagi diri mereka. Hunafa, mereka kena lurus, wa yuqimus sholata, dan menegakkan salat, wa yutuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Apa itu dinul qayyimah? Ai al-millatul mustaqimah. Artinya milat yang lurus, agama yang lurus. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, keduanya mengatakan meriwayatkan hadis yang masyhur, hadis ini di kalangan para ulama hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu bergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia pelajari, maka dia akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau dia niat untuk mendapatkan dunia dapat tapi Allah tidak dapat, akhirat tidak dapat. Di dalam keterangan mengenai orang yang belajar Al-Quran karena ingin mendapatkan Allah di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka nanti di hari kiamat akan memasukkan mereka ke dalam neraka di dalam kencang penghinaan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa mereka akan dibenarkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum Allah Subhanahu wa taala memasukkan Yahudi dan Nasrani ke dalam neraka Allah Subhanahu. Dan begitu bahayanya kalau kita mengamalkan agama bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami meriwayatkan Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Innama yahfazu rajulu ala qadri niyati." Hanya saja seorang hamba itu akan dapat memelihara amalnya dengan sekadar niatnya. Kuat niatnya, maka amalnya kan terjaga. Tapi kalau niatnya main-main, niat belajarnya main-main, niat belajarnya nggak kuat, niat mengajarnya nggak kuat, maka dia akan kalau belajar dia akan tinggalkan kelas. Dia akan apa? Tidur waktu belajar. Dia akan tidak menghafal ketika waktu mesti belajar untuk membaca Al-Quran. Dia tidak akan menghafal ketika dia mesti menghafal. Begitu juga dengan seorang ustaz yang main-main niatnya untuk mengajar. Ketika dia mengajar, maka dia akan menerima pelajarannya dalam keadaan ngantuk juga. Nah, sering terjadi di beberapa madrasah. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin. Al-Quran diajarkan oleh ustadznya santri memperdengarkan Al-Qurannya, tapi ustadznya mendengarkan Al-Quran itu dalam keadaan tidur. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena niat mengajarnya nggak sungguh-sungguh. Niat mengajarnya nggak sungguh-sungguh. Dan bukan karena Allah. Dan ini namanya yuqannasu ala qadri niyati. Dan nanti di hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tergantung dengan kata niat kita. Buat niat kita karena Allah, maka diterima sempurna. Ada yang kata Rasulullah SAW, berapa orang yang melaksanakan sholat, ada yang mendapatkan pahalanya sempurna, ada yang berapa persen, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/7, 1/10 dari amalan yang dia buat. Itu karena apa? Bukan karena sholatnya diterima, sholatnya makbul sah. Tetapi sholat yang dilaksanakan itu karena hatinya tidak sempurna dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilainya pun tergantung dengan berapa kuat niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina an Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, meriwayatkan kami daripada Ustaz kami Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, al-ikhlas, apa itu ikhlas? Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Mengasingkan kebenaran pada ketaatan, mengasingkan hak pada ketaatan dengan maksud dalam hati. Bahwa yang maksudnya itu adalah ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar. Bahwa ia menginginkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, untuk hal yang lain. Untuk dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dari bentuk seperti apa? Ingin supaya karena sedang tren anak-anak pada menyantri, maka kita mau sekolah juga atau belajar Quran juga. Karena sedang trennya orang beramai-ramai masuk pesantren. Maka niat kita ini salah. Ingin dilihat oleh orang lain. Al-tisa bimahbatin endanas. Atau dia mempelajari Al-Quran itu untuk bagaimana mendapat pujian di sisi manusia. Atau mahabbatin madahin minal khalqi, atau mencintai pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau makna daripada makna-makna yang lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih sahihlah dikatakan ikhlas itu adalah al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Yaitu mensucikan perbuatan, menjernihkan perbuatan daripada perhatian makhluk. Hanya menginginkan perhatian siapa? Perhatian Allah. Ya, diperhatikan sama ustaz tidak masalah. Nggak diperhatikan sama orang tua juga nggak masalah. Yang penting saya belajar ini ingin diperhatikan oleh Allah. Ini yang sangat penting sekali. Kemudian hadirin dan Allah Subhanahu wa taala juga Uzaifah al-Ba'ashi mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah istiwa'ul af'al al-'abdi fi zahir wal batin. Sama saja, sama keadaan amal hamba, baik itu amalan yang zahir ataupun amalan yang batin. Tidak ada perbedaan. Kita
kita buat seperti ini, itu yang kita buat dengan hati kita. Pikiran kita kesana kemari. Pikiran kita hanya di sini. Kemudian dari mulia Ad-Nun juga mengatakan salah sumin alamat ikhlas. Ada 3 tanda ikhlas. Apa itu tanda ikhlas? Yang pertama istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Sama ujian dengan hinaan di sisi orang awam. Mau dia dia tuh buat seperti itu karena dibilangin orang lain macam mana, dia nggak terkesan, ya. Atau dihina atau dimuliakan. Oh, masya Allah, dimuliakan. Dia tuh, kami nggak tahu orang yang paling mulia di antara mereka. Jadi dia begitu. Dia nggak terkesan juga. Bukan dengan sebab dia dimuliakan semakin sungguh-sungguh, dan bukan dengan sebab dia dihinakan semakin hilang kekuatan untuk beramal. Ya. Paham tidak? Diceritain tentang misalnya satu di antara kita bilang, kamu ini kayak gini. Karena dibilang kayak gitu langsung lotoy ya. Lotoy pasti kita kan. Lemah dalam amal. Ini bukan kita lagi ikhlas. Ikhlas nggak seperti itu. Mau dipuji nggak naik, mau dihina tidak rancak saja. Kemudian wanisya untuk ru'yatil amal dan lupa melihat amal pada perbuatan. Ini sedang beramal tapi nggak ngerasa ya. Perbuatan ini kenapa? Dia merasa bahwa perbuatan yang dibuat oleh dia itu diperbuat oleh Allah. Ingat, wallahi adhaqakan wa abka. Dia yang menjadikan kamu ketawa dan menjadikan kamu menangis. Yang menjadikan kita ketawa menangis juga adalah Allah. Apalagi perbuatan kita yang lain. Maka dia tidak merasa bahwa dia telah sedang beramal. Kemudian wa'yaqtidahu thawabil a'mal fil akhirah. Dan meminta penunaian amal, penunaian pahala amal hanya di akhirat saja. Nah, sampai di sini ya. Masya Allah. Kemudian disebutkan lagi ikhlas itu apa? Tarkul amali ajlin nas riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Kita nggak sholat, Allah nggak mau sholat lah, nanti dibilang kita nggak mau sholat berjamaah, nanti dibilang sok alim, atau dibilang Allah ahliyahnya itu. Gara-gara orang bilang kita kayak gitu, kita tinggalkan amal, kita riya. Kita nggak main HP misalnya kan? Kita nggak main HP misalnya. Nah, ketika sedang belajar, ketika sedang tidak sibuk dengan amal, kita nggak main HP. Allah, supaya dibilang baiknya itu semua seperti misalnya kan? Maka kalau kita tinggalkan, kalau main HP jelas kan? Kita nggak boleh Quran misalnya. Kalau kita tinggalkan itu karena perbuatan nggak baik kan? Kalau kita tinggalkan HP itu karena apa namanya? Manusia, maka namanya riya. Ya. Atau kalau kita membaca Quran sungguh-sungguh sambil meninggalkan, walaupun di dalam kita ada HP kan gitu, tapi kita lebih banyak baca Quran gitu, mungkin bisa bagi atau itu supaya dibilang sama Ustaz Mahdi ini itu ya. Langsung kita bilang, enggak ada, aku nggak megang HP salah, ya kan? Nah, bagus pegang HP tidak? Ini namanya riya. Wal amalu li ajlin nas syirk. Dan beramal karena dengan sebab manusia itu namanya syirik. Ngerti kan? Kita buat amal kan supaya ditengok sama orang lain. Tadi meninggalkan amal karena ditengok orang lain namanya mengamalkan amalan karena ingin dilihat atau dipuji orang lain namanya syirik. Allah. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayat Allah Ta'ala minhuma. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan ikhlas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengafiatkan kita, menyelamatkan kita daripada meninggalkan amal karena manusia dan beramal karena manusia. Itu namanya Masya Allah. Sahabat Rasulullah mengatakan nazar aqyasu bi tafsir ikhlas. Banyak orang-orang cendekiawan yang menafsirkan tentang ikhlas. Falam yajidu ghaira hadza, dan tidak mereka dapati bahwa ikhlas itu yang mana yang disebutkan ikhlas kecuali ini. Apa itu? Antakuna harakatuhu, bahwa adalah gerak-geriknya
wasukunu dan diamnya, fi sirrihi dalam rahasianya, wa alaniyatihi dan dalam keadaan jaganya, hanya karena lillahi ta'ala wahdahu, hanya karena Allah Ta'ala yang esa. La yumazijuhu syai', tidak membedakannya dengan sesuatu. La nafsun, tidak juga karena nafsu, wala hawan, dan juga tidak karena dunia, wala dunia. Bukan karena diri sendiri, bukan karena nafsu, bukan karena hawa nafsu, juga bukan karena dunia. Jadi memang pergerakan dibuat kenapa? Allah Subhanahu. Kemudian An-Sirri As-Saqafi rahimahullah mengatakan, la ta'mal lin-nasi syai'a, janganlah kamu mengamalkan untuk manusia itu sedikit pun. Wala taktub lahum syai'a, dan janganlah kamu meninggalkan bagi mereka itu sedikit pun. Wala tu'ti lahum syai'a, dan jangan kamu berikan bagi mereka itu sedikit pun. Apapun amal kita jangan kita bagi-bagi. Dengan kita membiarkan kita beramal karena orang lain dapat pahala amal kita. Atau dengan kita menceritakan keburukan orang lain akan mendapatkan pahala amal kita. Terbuang. Wala takshif lahum syai'a, dan jangan kamu bukakan amal kamu. Kita sudah tadi malam tahajud. Karena amal seperti ini tahajud malam. Ya kan? Dia tidur sampai kita. Ya kan? Tadi malam bangun. Jam 3 malam bangun. Ya. Kawan-kawan. Enak betul. Dia tak menghina orang lain. Enak betul ibadah. Dalam hatinya terpikir, supaya kau puji aku. Wih, mantap. Kenapa kamu aja ini begitu sampai kita pun merasa itulah kamu. Sehingga orang yang merasa dipuji itu dia akan merendahkan orang lain. Dengan itulah kamu dibangunkan, kamu bangun. Ini namanya apa? Ketika merendahkan orang lain, maka menjadikan amal yang diperbuat olehnya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Kemudian Al-Qushairi mengatakan, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Sedikit-sedikitnya syirik itu, sedikit-sedikitnya jujur itu adalah sama antara zahir dengan batin. Maksudnya apa ini? Ya, tidak akan kurang amal kita dengan apapun kegiatan. Kemudian hati kita betul-betul karena Allah Subhanahu. Kemudian Muhasibi mengatakan, as-sadiq, orang yang jujur itu adalah walladzi la yubali walau kharaja kullu qadrillahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak peduli walaupun keluar seluruh kadar baginya itu fi qulubil khalqi. Maksudnya enggak dipandang di hati manusia. Tidak dipandang di hati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min ajli salahi qalbi. Itu semua dia buat kenapa? Karena ingin memperbaiki akan hatinya. Wa la yuhibbu ittila'an nas 'ala mathaqil dzarri min husni 'amalihi. Dan dia tidak menginginkan, tidak merindukan, tidak mencintai bahwa ia menampakkan amalnya atas sebesar dzarrah sekalipun dari baiknya amal tersebut. Wa la yuhibbu ittila'an nas 'ala sayyi'i min 'amalihi. Dan dia tidak benci, tidak benci walaupun nampak amal keburukannya nampak keburukan dari amal yang diperbuat olehnya. Kekurangan amal nampak. Misalnya ada orang lihat bacaan kita nggak pas kan, maksudnya bilang begini-begitu, dia tidak benci dengan ingatannya. Atau orang ada satu orang kebiasaan buruknya bisa dalam sholat tak berdoa. Kemudian datang satu orang itu orang biasa, diingatkan olehnya. Dia bukan marah-marah, dia malah senang. Alhamdulillah kau ingatkan aku. Karena itu kekurangan amalku. Kalau orang merasa dirinya beramal, pada yang kayak itu marah gitu. Marah. Selainnya juga disebutkan idza talaqta Allah bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaib dunya wal akhirah. Bila kamu menuntut Allah, mencari Allah dengan betul-betul, bukan dengan eceh-eceh. Tadi ya betul. Bukan dengan palsu niat kita mencari Allah, bukan benar-benar cari Allah. Ya. Allah akan memberikan kepada kamu cermin yang kamu dapat melihat dengan cermin itu kulla syai', semuanya. Oh iya. Kalau kita mendapatkan Allah, cari Allah, maka Allah akan berikan kepada kita apa? Cermin. Yang mana cermin ini akan dapat membuka bagi kita segala keajaiban dunia dan akhirat.
Jadi ingat pentingnya kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu karena Allah. Nanti kita sambung dalam kajian selanjutnya insyaallah membahas mengenai bahayanya kalau kita menuntut ilmu bukan karena Allah. Ada yang mau bertanya, Masya Allah? Hah? Nggak ada ya? Ya, sementara kita tutup insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling